Semangat belajar anak didik kami sekalian, bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semakin fight meskipun di tengah-tengah pandemik gitu ya. Oke, anak didik kami sekalian yang kelas 10, topik kita kali ini adalah tentang asal usul bangsa Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mulai dari zaman praaksara sampai dengan kebudayaan pada zaman masa praaksara. Sekarang kita membahas tentang asal-usul bangsa Indonesia. Anak didik kami sekalian, asal-usul bangsa Indonesia ini kita harus mengetahui siapa atau dari mana kita berasal atau nenek moyang kita itu dulunya siapa gitu ya. Jadi menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia itu ternyata berasal dari rumpun Austronesia, yang mana itu adalah berasal dari Yunan atau Cina Selatan yang dikenal sebagai bangsa Melayu. Kemudian ternyata persebarannya itu diperkirakan kurang lebih 3 gelombang, yang mana gelombang pertama itu adalah gelombang Austronesia yang berkisar kurang lebih 2500 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Kemudian gelombang yang kedua itu diperkirakan kurang lebih 2000 sampai dengan 500 sebelum Masehi, dan ini dibawakan oleh gelombang Proto Melayu atau Melayu Tua. Dan gelombang yang ketiga yaitu adalah Deutero Melayu atau Melayu Muda yang diperkirakan 500 sampai dengan 150 sebelum Masehi. Anak didik kami sekalian, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu latar belakang kenapa sih bangsa-bangsa tersebut tadi atau nenek moyang tersebut melakukan penjelajahan atau masuk ke Nusantara. Ternyata karena ada beberapa faktor. Di antaranya adalah kurangnya bahan makanan. Ternyata kekurangan bahan makanan mempengaruhi perpindahan tempat mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian karena rusaknya lingkungan yang berupa ini bisa saja karena banjir, bisa juga karena letusan gunung berapi yang mengakibatkan lingkungan sekitarnya mengalami kerusakan sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan. Kemudian kemungkinan yang lain adalah terdesak oleh pendatang baru, yang mana bangsa atau nenek moyang kita yang sebelumnya diperkirakan tinggal di Yunan atau Cina Selatan, daerah tersebut dimasuki oleh orang-orang baru, yang mana orang-orang baru tersebut hidup dan menetap dan bahkan berkuasa di sana, sehingga penduduk menetap, penduduk sebelumnya berpindah karena terdesak oleh pendatang-pendatang baru gitu ya. Kemudian diperkirakan juga karena terjadinya peperangan, yang mana mereka nenek moyang yang sebelumnya diperkirakan kalah perang terhadap sesama kelompok sosial lainnya, sehingga mereka karena kekalahan konsekuensinya adalah melakukan perpindahan atau disebut dengan istilah emigrasi untuk memenuhi keselamatan jiwa dan raga. Oleh sebab itu mereka melakukan perpindahan gitu ya. Kemudian karena bencana alam juga dan lain sebagainya, banyak faktornya, tapi itulah beberapa gitu ya, yang sehingga mereka mengalami perpindahan. Anak didik kami sekalian, kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama kita bahas tentang yang pertama itu adalah Austronesia.
Austronesia ini tempat asalnya diperkirakan dari Yunan di daerah Cina Selatan. Kemudian diperkirakan perpindahannya itu kurang lebih 2500 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Kemudian perpindahannya itu diperkirakan lewat Pulau Formosa, melewati Filipina, kemudian Malaysia, masuklah ke Indonesia. Kemudian selain itu persebarannya juga mencapai Madagaskar dan pulau di lautan Pasifik, dan diperkirakan persebarannya itu menggunakan pelayaran oleh pelaut yang handal. Jadi dari sini sudah bisa kita deskripsikan bahwa perpindahannya itu menggunakan perahu, yaitu adalah perahu layar gitu ya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian oleh beberapa tokoh, yaitu adalah Prof. Kern, Van Henkeldert, Van der Tuk, dan Kwik De Chuan, mereka menyatakan bahwa semua daerah persebaran tersebut memiliki bahasa, yaitu adalah bahasa persamaan. Bisa kita simpulkan bahwasannya mulai dari Yunan sampai dengan di sekitaran lautan Pasifik ternyata memiliki bahasa persamaan, ada persamaan bahasanya gitu ya. Kemudian selain itu, dalam pengetahuan tentang bercocok tanam juga memiliki persamaan, yaitu juga dengan cara berladang gitu ya. Ada beberapa persamaan mulai dari bahasa, cara bercocok tanam gitu ya. Kemudian bisa kita lihat peta persebarannya ya. Bisa kita lihat menggunakan panah yang merah ini ya, mulai dari Yunan, Taiwan, kemudian masuk ke Filipina, masuk ke Malaysia, dari Malaysia masuklah ke Sumatera gitu ya. Kita lihat ya, Sumatera ini dari Taiwan ke Sumatera, dari Taiwan ke Filipina, Filipina ke Malaysia, kemudian dari Sumatera yang dari Taiwan ini ke Sumatera, di situ ke Kalimantan, sampai ke Indonesia bagian timur. Kemudian gak hanya itu, dari Yunan ini, dari Taiwan sampai ke Sumatera tadi, setelah itu ke Madagaskar gitu ya. Jadi diperkirakan ini semua memiliki persamaan dalam bidang bahasa, kemudian persamaan dalam bidang bercocok tanam gitu ya. Kemudian setelah itu kita masuklah kepada yang kedua, yaitu adalah Proto Melayu. Proto Melayu ini persebarannya diperkirakan sesudah atau setelah bangsa Melayu Austronesia. Gelombang perpindahan ini adalah gelombang perpindahan kedua, yaitu adalah Proto Melayu atau Melayu tua. Diperkirakan kurang lebih 2000 sampai dengan 500 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Kemudian dinyatakan di sini bahwasannya sudah bermukim secara menetap, beternak dan bercocok tanam dengan cara mengolah tanah secara sederhana. Kemudian apa saja hasil kebudayaannya, yaitu alat yang digunakan berupa kapak persegi dan kapak lonjong, yaitu adalah alat yang sudah dihaluskan gitu ya. Kemudian daerah persebarannya itu apa saja? Yaitu adalah persebarannya dari Asia Tenggara mencapai Sumatera. Dari Sumatera masuklah ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Kalimantan, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara gitu ya,
sampai ke Nusa Tenggara, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Deutero Melayu atau disebut dengan Melayu Muda. Diperkirakan gelombang perpindahannya itu kurang lebih 500 sampai dengan 150 sebelum Masehi. Kemudian membawa kebudayaan Dongson dari Vietnam Utara, mengenal alat terbuat dari besi, mengenal tanaman padi dan teknik bersawah. Kemudian diperkirakan mereka ini adalah nenek moyang dari beberapa suku bangsa, diantaranya adalah suku Jawa, Madura, Minang, Bugis, Bali, dan lain sebagainya. Jadi kalau Batak Toba gimana Miss gitu ya? Kalau Batak Toba itu adalah persebaran Proto Melayu ya. Kalau Deutero Melayu itu adalah Bugis, Madura, Minang, dan Bugis. Kalau Deutero Melayu yang tadi yang sebelumnya itu adalah yang Proto Melayu ini, contohnya itu adalah ya suku Nias, termasuk juga di dalamnya suku Batak, termasuk yang suku Batak terdiri dari Batak Toba, kemudian Singalungun, Karo, Mandailing, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian suku Dayak juga termasuk di dalamnya, kemudian Toraja juga ya. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, tadi udah sampai di sini ya. Diperkirakan nenek moyang siapa Deutero Melayu ini gitu ya. Oke, sekarang peninggalan pada zaman Deutero Melayu itu berupa nekara. Nekara ini adalah alat yang terbuat dari perunggu, dari logam berupa perunggu ya. Yang diperkirakan daerah persebarannya itu ada di Bali, Selayar, Sumatera, dan lain sebagainya. Sementara untuk Moko itu diperkirakan daerah persebarannya banyak ditemukan di Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu Pulau Alor. Sementara cenderamata dan alat perunggu lainnya juga ditemukannya. Oke anak didik kami sekalian, jadi bukti terkuat dan pendapat yang terkuat menyatakan bahwasannya asal-usul bangsa Indonesia itu ternyata berasal dari Yunan Cina Selatan yang dibawakan pertama kali oleh Austronesia. Jadi itu ada 3 gelombang tadi, Austronesia, Proto Melayu, sampai dengan Deutero Melayu. Jadi karena kita mayoritas di Toba ini adalah suku Batak, jadi kita nenek moyangnya itu adalah dari persebaran yang kedua, yaitu adalah Proto Melayu. Nias juga termasuk di dalamnya ya. Kalau Jawa gimana Miss? Jawa itu adalah dibawakan oleh yang termuda, Melayu muda, yaitu adalah Deutero Melayu. Tetapi ada orang Indonesia yang menyatakan bahwasannya ya nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah berasal dari Indonesia sendiri. Bukti penguatnya apa? Buktinya banyak kok manusia purba yang ditemukan di Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada nanti soal atau apa segala macam, persebaran atau penemuan bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri, itu adalah berdasarkan atau pendapatnya si Muhammad Yamin ya, yang menyatakan bahwasannya Indonesia nenek moyangnya berasal dari Indonesia. Bukti penguatnya adalah karena penemuan tertua manusia purba di Indonesia. Kemudian dinyatakan juga bahwasannya penemuan manusia purba terbanyak itu di Indonesia, itu menurut Muhammad Yamin ya. Kemudian jadi mayoritas atau dominan pendapat bahwasannya ya bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan Cina Selatan gitu ya, yaitu adalah rumpun Melayu gitu ya. Oke anak didik kami sekalian, demikianlah topik kita tentang asal usul bangsa Indonesia. Silahkan ditambahkan referensi yang lain untuk menambah wawasan kita semua ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan.